Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimawanti Fauzia, NRP 57. Kita bertemu lagi di praktikum database lanjut. Kali ini di pertemuan ke-6, tetap bersama saya, Rima, dan dengan lektur saya, yaitu Rengga Asmara Eskom OCA. Kita akan membahas mengenai Advanced Explicit Cursor atau Explicit Cursor lanjutan dari praktikum yang kemarin. Next, langsung saja. Objektif, jadi tujuan dari praktikum kita kali ini adalah yang pertama, kita dapat menulis sebuah kursor yang menggunakan parameter. Dan yang kedua, kita dapat menentukan apakah ketika sebuah for update klausa dalam sebuah kursor itu dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, menentukan kapan penggunaan where current of clause. Dan yang terakhir, kita dapat menulis sebuah kursor yang menggunakan subquery. Main subject. Jadi ada main subject kita pada praktikum kali ini adalah yang pertama, cursor with parameters. Lalu kemudian pokok bahasan yang kedua, kursor dengan subquery. Dan yang ketiga adalah where current of clause. Subjek yang pertama, cursor with parameter. Sintaksnya adalah seperti ini. Kursor, nama kursor, kemudian parameter name-nya apa dan tipe datanya apa adalah atau is select statement. Jadi kita dapat melewatkan nilai parameter ke sebuah kursor ketika kursor tersebut terbuka dan ketika query itu dijalankan. Buka sebuah explicit cursor beberapa kali dengan different active set setiap kalinya. Next, masih kursor dengan parameter. Ini adalah contoh ketika kita ingin melewatkan department number dan job title ke dalam klausa where dalam statement select. Kita deklarasikan kursor, nama kursornya em kursor, p depno number, p job varchar 2. Ini adalah parameternya, p depno dengan tipe number dan p job dengan tipe varchar 2 adalah sebuah select statement dari 4 baris berikut, select employee ID, last name, kemudian dari tabel employee, di mana dengan departemen ID sama dengan p depno, dan seterusnya. Kemudian dalam executable section kita membuka kursornya dan kita memasukkan parameternya dari p depno tadi 80, kemudian p jobnya adalah srf. Untuk menutup close m cursor, dan ketika ingin membukanya lagi dengan memasukkan parameter, maka kita harus membuka dengan perintah open gitu. Kemudian yang kedua, subjek kedua adalah for update clause. Select from for update of column reference no wait. Jadi kita menggunakan explicit locking untuk menolak semua akses saat kita sedang melakukan transaksi dan mengunci baris-baris sebelum diupdate ataupun di delete. Itu adalah for update dengan perintah no wait. Sintaks. Sekarang where subjek yang ketiga adalah where current of clause. Jadi where current of cursor menggunakan kursor ini untuk mengupdate atau mendelete baris sekarang. Kemudian include masukkan termasuk for update clause ke dalam kursor untuk mengquery dan untuk mengunci row pertama. Jadi, dan yang ketiga, gunakan where current of clause untuk reference. Contoh, kita deklarasikan kursor, sal kursor adalah statement ini, select a department ID, employee ID, last name dan salary dari tabel employee dan departemen. Ketika departemen ID di departemen sama dengan departemen ID di employee, dan departemen ID sama dengan 60. Jadi kita update salary-nya tanpa menunggu. Kemudian kita lakukan executable di section ini. Kita jalankan sebuah kursor selama itu adalah
selama maksud saya kita jalankan record selama itu berada di kursor itu, kemudian lakukan looping. Jika M record seleri kurang dari 5000, kemudian lakukan update where current of sal cursor, di mana saat ini kursor berada. Kemudian subjek yang terakhir, kursor dengan subquery. Ini adalah contohnya. Kita mendeklarasikan kita mendeklarasikan kursor. My cursor adalah sebuah select statement, select department ID dari tabel departemen, kemudian departemen name dari tabel departemen, dan staff dari tabel T2. Apakah tabel T2? Tabel T2 itu ternyata merupakan sebuah subquery yang seperti ini. Select departemen ID count, hitung setiap baris, dan kita namakan staff. Kemudian dari tabel employee, group by departemen ID. Ini dapat kita namakan T2. Nah, di sini kita juga dapat menggunakan kursor dengan subquery. Kita telah tiba di soal latihan. Buat program PLSQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen, departemen ID, dan nama departemen, departemen name, dari tabel departemen untuk yang nilai departemen ID-nya kurang dari 100. Kemudian lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor kedua, di mana kursor ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employees yang terdiri dari nama belakang pegawai, last name, kerjaan, job ID, tanggal masuk kerja, hire date, dan salary dari pegawai yang memiliki nomor ID kurang dari 120 yang bekerja pada departemen, seperti nomor departemen yang dilewatkan atau menjadi parameter atau argumen dari kursor kedua. Panjang soalnya, langsung saja kita masuk ke SQL Plus-nya. Kita buka Chrome. Kita login dengan HR. Load script.
set server output on untuk DBMS output line. Kemudian kita deklarasikan kursor CDEP adalah select statement dari departemen ID, departemen name dari tabel departemen seperti soal yang kurang dari 100. Kemudian kita buat lagi kursor CM date number dengan parameter date number adalah select statement dari last name, job ID, hire date, salary dari tabel employee, di mana departemen ID sama dengan date dan employee ID kurang dari 120. Kemudian deklarasikan variabelnya, lakukan %type untuk meniru yang sama, fetching dari kursor, masukkan ke dalam vdate dan vdate name, dan exit ketika data tidak ditemukan. Kemudian oper kursornya, kita masukkan parameter vdate ini, kemudian tampilkan. Kita langsung saja execute. Ini dia, akan ditampilkan hasilnya seperti ini. Menghasilkan 14 baris. Untuk pertanyaan selanjutnya. Modifikasi program di bawah ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalitas for update dan where current of. Masukkan nomor pegawai employee ID 176, 174, 104 untuk memeriksa hasilnya. Load script. Kedua, download. Sama, namun kita inputkan. Kemudian lakukan vmno m dengan type variabel substitusi. Kemudian kita deklarasikan kursor C dengan select statement ini, select all from EMP, di mana employee ID-nya sama dengan fvmno. Kemudian lakukan for update of stars, begin block outer. Untuk I dalam C M looping, select salary dibagi 1000, ini sama dengan modifikasi programnya. Kemudian stars itu ini blok untuk stars, dan update EMP set stars, masukkan dalam variabel vstar ketika kursor ada dalam baris yang sekarang. Kita execute. Kemudian value nya 176 misal, continue. Ini akan menghasilkan seperti ini. Ya, itu adalah soal yang kedua dan merupakan soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di next PPT.